Halo, perkenalkan saya Christiana Ledo dengan NIM 1907010199. Saya mahasiswa dari program studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Nusa Cendana. Pada pembuatan video ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Ilmu Penyakit Tropis. Dan topik yang akan saya bahas pada video ini ialah tentang penyakit kusta, di mana istilah kusta sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, yakni kusta yang berarti kumpulan gejala-gejala kulit secara umum. Penyakit kusta ini biasa juga disebut sebagai morbus Hansen, sesuai dengan nama yang menemukan penyebab dari penyakit kusta itu sendiri. Dan biasanya kusta menyerang pada berbagai bagian tubuh, diantaranya saraf dan kulit. Untuk penyebab kusta sendiri yaitu kuman Mycobacterium leprae yang pertama kali ditemukan oleh Gerhard Henrik Ermauer Hansen pada tahun 1873. Dan bakteri ini biasanya tumbuh pesat pada bagian tubuh yang bersuhu lebih dingin seperti tangan, wajah, dan kaki. Mycobacterium leprae termasuk jenis bakteri yang hanya bisa berkembang di dalam beberapa sel manusia dan hewan tertentu. Dan untuk siklus hidupnya sendiri yaitu biasanya kuman Mycobacterium leprae ini dapat hidup di dalam tubuh manusia antara 9 hari dan menular kepada manusia itu melalui kontak langsung dengan penderita dan melalui pernapasan. Kemudian, kuman akan membelah dalam jangka 14 hingga 21 hari dengan masa inkubasi rata-rata 2 hingga 5 tahun. Setelah 5 tahun, tanda-tanda seorang penderita kusta mulai muncul. Yang berikut ialah karakteristik agent. Jenis Mycobacterium ini termasuk kuman aerob, tetapi tidak membentuk spora dan berbentuk batang dikelilingi oleh membran sel lilin yang merupakan ciri dari spesies Mycobacterium. Berukuran panjang 1 hingga 8 Mycobacterium, lebar 0,2 hingga 0,5 mikro, dan biasanya berkelompok. Tetapi ada juga yang tersebar satu-satu dan hidup di dalam sel dan bersifat tahan asam atau BTA atau gram positif. Yang berikut ialah tanda dan gejala kusta. Pada gejala awal, seseorang yang menderita kusta merasa tidak terganggu, tetapi hanya terdapat kelainan kulit berupa bercak putih seperti panu ataupun bercak kemerahan. Dan kelainan kulit ini kurang rasa, tidak gatal dan tidak sakit. Dan untuk gejala lanjutnya sendiri, pada saat seseorang menderita penyakit kusta dan tidak mendapatkan pengobatan yang tepat, maka dapat menyebabkan kecacatan pada mata, tangan, dan kaki. Pada mata sendiri yaitu tidak bisa menutup, bahkan sampai buta. Dan pada tangan, mati rasa pada telapak tangan, jari-jari menjadi keriting, memendek, dan putus-putus. Dan pada kaki yaitu mati rasa pada telapak kaki, jari-jari menjadi keriting, memendek, dan putus-putus. Yang berikut ialah klasifikasi kusta. Yang pertama, klasifikasi menurut Madrid, dan klasifikasi ini berasal dari sebuah kongres yang dilaksanakan di Madrid pada tahun 1953. Yang pertama, klasifikasi yang pertama yaitu intermediate, di mana klasifikasi ini ialah kelainan kulit berupa makula yang berbentuk bulat yang berjumlah 1 atau 2, dan pada pemeriksaan bakteriologis jarang ditemukan hasil yang positif. Dan yang kedua ialah tuberkuloid atau T. Pada tuberkuloid ini terdapat makula atau bercak tipis bulat dan tidak teratur dengan jumlah lesi 1 atau beberapa. Dan yang ketiga ialah borderline dimorphos atau B, di mana borderline ini ialah kelainan kulit bercak lebih mendebal, tidak teratur, dan tersebar. Dan yang keempat ialah lepromatosa atau L.
Dan lepromatosa ini ialah kelainan kulit berupa bercak-bercak tebal dan difus, dan bentuknya tidak jelas, berbentuk seperti bintil-bintil dan makula tipis di seluruh badan. Dan simetris tipe lepromatosa ini memberikan hasil positif pada pemeriksaan bakteriologis. Yang kedua ialah klasifikasi menurut Ridley Jopling. Dan klasifikasi kusta ini berdasarkan aspek klinis, aspek histopatologi, respon imun, dan jumlah bakteri. Terdapat 4 klasifikasi, yaitu tuberkuloid atau TT, Borderline tuberkuloid atau BT, Borderline atau BB, Borderline lepromatosis atau BL, dan yang kelima lepromatosis atau LL. Yang berikut ialah klasifikasi menurut WHO. Menurut WHO ada 2 jenis penyakit kusta, yaitu paucibaciller atau PB dan multibaciller atau MB. Dan klasifikasi ini berdasarkan hasil pemeriksaan BTA melalui pemeriksaan kerokan jaringan kulit. Teman-teman bisa melihatnya pada tabel klasifikasi penyakit kulit yang diberikan oleh WHO. Yang berikut ialah patofisiologi kusta. Mycobacterium leprae masuk ke dalam tubuh manusia, kemudian menuju sistem saraf dan masuk ke sel Schwann, dan selanjutnya berhenti dan akan berkembang biak dengan cara membelah diri selama 12 hingga 21 hari. Dan hal tersebut dikemukakan oleh Widoyono pada tahun 2011. Mycobacterium leprae menyerang sel Schwann dengan protein pengikat laminin spesifik 21 KDA dan PGL1. Dan pada permukaan Mycobacterium leprae ini terdapat PGL1 glikokonjugat yang kemudian mengikat laminin 2 pada susunan sistem saraf perifer. Mycobacterium leprae kemudian mengikat reseptor sel Schwann, yaitu distrolikan atau DG, sehingga dapat mengakibatkan degenerasi saraf secara dini. Dan biasanya bakteri kusta ini pada awalnya menyerang susunan saraf tepi, kemudian menyerang kulit, mukosa mulut, saluran nafas atas, dan organ tubuh lainnya. Untuk epidemiologinya sendiri, teman-teman bisa melihat pada distribusi penderita kusta secara geografi. Di Indonesia berada di peringkat ketiga di dunia setelah India dan Brasil dengan jumlah penderita kusta baru pada tahun 2017 mencapai 15.910 penderita kusta. Dan yang kedua, distribusi penderita kusta di Indonesia menurut waktu. Untuk tren penderita kusta di Indonesia dari tahun 2011 hingga 2018 mengalami penurunan dari 8,30 hingga 6,8 angka prevalensi per 10.000 penduduk. Dan untuk distribusi penderita kusta menurut faktor manusia, yaitu menurut etnik atau suku, faktor sosial ekonomi, distribusi menurut usia, dan distribusi menurut jenis kelamin. Yang berikut ialah rantai penularan. Yang pertama, untuk sumber penularannya sendiri, sampai saat ini manusia satu-satunya yang dianggap sebagai sumber penularan di Indonesia. Walaupun kuman Mycobacterium leprae dapat hidup pada armadillo, simpanse, dan pada telapak kaki tikus yang tidak mempunyai kelenjar timus. Dan di Amerika sudah ditemukan penularan dari armadillo. Yang kedua, cara keluar dari pejamu atau host, di mana kuman Mycobacterium leprae ini banyak ditemukan di mukosa hidung manusia. Dan pada penderita kusta tipe lepromatosa telah terbukti bahwa saluran napas bagian atas merupakan sumber kuman.
Dan untuk cara penularannya sendiri itu biasanya kuman Mycobacterium leprae ini mempunyai masa inkubasi rata-rata 2 hingga 5 tahun, akan tetapi dapat juga bertahan lama hingga bertahun-tahun. Dan penularan ini terjadi apabila Mycobacterium leprae yang utuh atau hidup keluar dari tubuh penderita kusta dan masuk ke dalam tubuh orang lain. Dan yang keempat, cara masuk ke dalam penjamu, yaitu menurut teori cara masuknya kuman Mycobacterium leprae ke dalam tubuh adalah melalui saluran pernapasan bagian atas dan melalui kontak kulit yang lama. Untuk faktor risikonya sendiri, teman-teman bisa lihat pada grafik yang ada pada slide. Dan untuk faktor risikonya sendiri bisa dari jenis kelamin, jarak rumah, suhu, kelembaban rumah, lama kontak, riwayat kontak, perilaku personal hygiene, tingkat pengetahuan, dan tingkat pendidikan, dan juga pada jenis pekerjaan, umur, dan sistem imunitas seluler. Yang terakhir ialah upaya pencegahan. Upaya pencegahan yang pertama, salah satu upaya pencegahan yang dapat dilakukan oleh masyarakat adalah mengurangi kontak fisik dengan penderita kusta. Dan yang kedua ialah pemerintah telah mencanangkan beberapa upaya yang diharapkan dapat memutuskan mata rantai penularan penyakit kusta. Upaya-upaya tersebut antara lain, yang pertama dilihat dari segi penjamu atau host, yaitu pendidikan kesehatan dijalankan dengan cara bagaimana masyarakat dapat hidup secara sehat. Yang kedua, perlindungan khusus dapat dilakukan dengan pemberian imunisasi Bacillus calmette-guerin atau BCG dan diberikan terutama pada orang yang kontak serumah dengan penderita kusta. Dan yang ketiga ialah periksa secara teratur anggota keluarga dan anggota dekat lainnya untuk tanda-tanda kusta. Yang kedua dilihat dari segi lingkungan, itu yang pertama sesuaikan luas ruang rumah dengan penghuninya, dan yang kedua bukalah jendela rumah agar sirkulasi udara serta suhu di dalam ruang tetap terjaga agar terhindar berkembangnya Mycobacterium leprae di dalam rumah. Sekian dari presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.